Rani dimanapun berada pada malam hari ini. Selamat merayakan Jumat Agung, peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya pada malam hari ini, Vikar Yadi Martanti Telong Banua, Vikar BNKP Jemaat Ono Limbu Resor 53 di Renungan Malam Jumat 10 April 2020. Dan sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Oleh karena kasih setiamu ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami bersekutu bersama di hadapan-Mu. Di sepanjang hari Tuhan telah menolong kami, memberkati kehidupan kami, dan terlebih-lebih kami telah beribadah bersama untuk mengingat betapa besar pengorbanan-Mu kepada kami umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Malam hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Untuk itu kami meminta tuntunan yang daripada Tuhan boleh mengurapi kami dan boleh membuka hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita. Kita baca dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-62 hingga ayatnya yang ke-63a. Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-62 hingga 63a. Beginilah firman Tuhan. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Sekali lagi saya akan baca. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, saya sapa kita sekalian, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita hari ini telah merayakan dan terlebih-lebih telah beribadah bersama di rumah masing-masing, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita pada hari ini tadi telah mendapat berkat melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita kembali merenungi firman Tuhan supaya boleh menjadi kekuatan kita dan terlebih-lebih boleh menjadi suluh juga bagi terang dan langkah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jika kita mengingat dan merenungi apa yang telah diperbuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Ia disalib, saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak merasa sedih, yang tidak merasa iba, dan tidak merasa tersayat hatinya. Jangankan kita mengingat atau merenungi, ketika kita hanya melihat di video-video, saya pikir mungkin ada dari antara kita yang tidak bisa menahan air matanya karena merasa iba, karena merasa kasihan, dan bahkan mungkin merasa sedih atas apa yang diterima oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita mengingat betapa Yesus menderita sebelum Ia disalibkan. Ia ditangkap dengan paksa. Walaupun pada akhirnya Yesus mengatakan tanpa dipaksa pun Ia akan mengikuti mereka. Lalu Ia difitnah dengan berbagai kesalahan yang tidak dilakukan oleh Yesus. Ia diludahi, Ia dicaci maki, ditampar, dan bahkan dicambuk. Tetapi malam hari ini Bapak, Ibu, firman Tuhan mengatakan apa yang dilakukan kepada Yesus tidak pernah mendapat perlawanan. Kita membaca, Ia mengatakan tadi, tetapi Yesus tetap diam.
Mungkin ketika hal seperti itu dilakukan kepada kita, jangankan kita diludahi, jangankan kita difitnah atau dihina. Ketika kita berada di antara kerumunan orang banyak dan kita tidak dianggap, saya pikir mungkin kita sudah meronta-ronta. Kita merasa tidak dianggap, tidak dipentingkan, lalu mungkin memilih untuk pergi dari tempat itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ketika ia dihina, difitnah, diludahi? Adakah ia memberontak? Adakah ia marah? Atau adakah ia berusaha untuk melepaskan diri? Tidak. Firman Tuhan malam hari ini yang mengatakan, tetapi Yesus tetap diam. Dia diam dan menerima hinaan. Dia diam dan menerima pukulan. Yesus diam dan menerima setiap apa yang difitnahkan kepadanya. Dan kita mungkin bertanya, Bapak Ibu, kenapa Yesus diam? Kenapa Yesus tidak melawan? Kenapa Yesus mau melakukan itu dan untuk siapa? Apakah untuk mendapat pujian dari orang banyak? Atau untuk mendapat belas kasihan? Tidak, Bapak Ibu. Yesus melakukan itu untuk kita semua. Untuk saya. Dan untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang menonton. Untuk saya dan mungkin untuk setiap orang tua yang saat ini sedang berada di rumah. Untuk setiap anak-anak yang saat ini sedang menonton. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam diam itu untuk kita. Seharusnya kita yang ada di posisi itu, Bapak Ibu. Seharusnya kita yang disiksa. Seharusnya kita yang disalibkan. Seharusnya kita yang difitnah. Tetapi ia mengatakan, biarlah aku yang menggantikan. Biarlah Yesus yang disalib agar kita hidup. Dan biarlah Yesus yang menderita agar kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan kehidupan kita. Kalau pada malam hari ini firman Tuhan meneguhkan kita bahwa apa yang Yesus perbuat adalah untuk kehidupan kita. Ketika ia rela mati untuk menghidupkan orang banyak, mari kita renungkan kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini juga ada dari antara kita yang malah sebaliknya membunuh orang banyak untuk kehidupan dirinya sendiri. Kalau yang Yesus lakukan pada malam hari ini, kalau yang Yesus lakukan 2000 tahun yang silam, ia mati untuk kehidupan orang banyak, maka jangan sampai hari ini yang kita lakukan adalah kita membunuh orang banyak demi kepentingan kita sendiri. Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Ia mengorbankan dirinya agar kita memperoleh kehidupan. Apa yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu? Malam hari ini, dalam diam, Yesus mengajarkan banyak hal. Dalam diam, ia mengajarkan bahwa kasih itu tidak harus banyak berkata-kata, tetapi cukup dengan pembuktian. Mungkin banyak dari antara kita selama ini banyak berkata-kata, saya mengasihi Yesus, saya mengasihi sesama, saya mengasihi saudara. Tetapi tidak pernah dibuktikan di dalam tindakan. Tetapi Yesus di dalam diam, ia membuktikan, ia mengasihi kita. Mari kita mengambil komitmen di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jikalau selama ini kita banyak berbuat dosa, jikalau selama ini kita sering
berbuat hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini, malam ini, Tuhan telah menebusnya di atas kayu salib. Maka seharusnya mari kita juga mengambil sebuah komitmen bahwa kini kehidupan kita terarah hanya untuk Dia, penebus kita. Cukup sekali kita menyalibkan Tuhan. Cukup sekali kita memaki-maki, menghina dan meludahi Tuhan melalui ucapan kita. Cukup sekali kita mencambuk Tuhan dengan berbagai perbuatan kita yang tidak senonoh. Dan biarlah kematiannya membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita menjadikan momen ini menjadi momen untuk membaharui kehidupan di bawah kendali Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa di dalam diam Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, jikalau selama ini kami sering sekali mengatakan kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami, tetapi tidak pernah kami nyatakan di dalam tindakan. Tapi Engkau mengajarkan kami bahwa bukti kasih yang sesungguhnya ialah ketika Engkau mengorbankan dirimu, ketika Engkau boleh merelakan kehidupan-Mu di atas kayu salib untuk kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, terlebih-lebih dalam menghadapi setiap problema-problema kehidupan kami, dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup kami, agar hidup kami senantiasa boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang malam hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan di bawah kendali Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan melindungi hingga esok hari Tuhan boleh mengantarkan kami menyambut fajar baru yang daripada Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan yang di sorga, pergumulan kami pada saat ini di seluruh penjuru dunia, wabah virus corona. Kami tahu dan kami percaya bahwa di setiap apa yang boleh Tuhan perkenankan terjadi atas kami, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mampu memengerti dan memahami setiap rencana Tuhan yang indah itu, agar kami boleh senantiasa tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan dan hamba Tuhan yang mengambil bagian, baik tenaga medis, tenaga kesehatan, Tuhan yang menganugerahkan kesehatan, agar mereka juga boleh dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan. Setiap para pemerintah kami yang saat ini juga sedang mengambil bagian dalam penanganan penyebaran virus corona, kami tahu dan kami percaya bahwa hikmat yang daripada Tuhan akan Engkau anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini, baik kami hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan terlebih-lebih seluruh umat-Mu yang pada malam hari ini juga telah menyaksikan. Kami tahu dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Shalom.